Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Devita Ramu dengan NIM 2301060045. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum virtual menggunakan aplikasi ChainLab. Jadi praktikum yang kita lakukan yaitu tentang reaksi kinetik in redox reaksi. Kita klik OK. Nah, pada di sini ada yang pertama itu introduction atau pengetahuan awal, materi awal sebelum kita melakukan praktikum. Nah, setelah itu ada prosedur, yaitu step by step yang harus kita lakukan dalam praktikum sederhana ini. Dan yang ketiga itu ada observation atau hasil pengamatan dari praktikum yang kita lakukan. Kita kembali ke prosedur. Nah, pada prosedur yang pertama kita diminta untuk menyiapkan 100 ml gelas beker. Kita klik kanan beker yang 100 ml. Kemudian kita diminta menambahkan larutan sodium sebanyak 0,25 gram. Kita aktifkan gelas beker, kita klik chemicals, kita pilih sodium dengan masanya 0,25 gram. Kita klik OK. Setelah itu kita diminta menambahkan 20 ml air. Kita aktifkan, kita pilih water 20 ml air, kita klik OK. Setelah itu kita aduk, kita aktifkan, kita klik kanan, kita klik yang stirring rod. Oke, sambil menunggu mengaduk, kita lihat pada step yang kedua. Jadi pada step yang kedua ini kita diminta untuk menyiapkan gelas beker 100 ml. Lalu menambahkan 10 gram KI. Kita aktifkan, kita klik chemicals, KI sebanyak 10 gram. Kita klik OK. Kemudian kita diminta menambahkan 20 ml air. Water, kita OK, lalu kita aduk. Setelah itu kita ke step yang ketiga. Kita diminta menyiapkan gelas beker berukuran 600 ml. Kita klik kanan, kita klik beker yang 600 ml. Lalu kita diminta mencampurkan larutan KI dengan sodium atau Na2S2O3. Kita campurkan, kita tuangkan KI ke dalam gelas beker yang berukuran 600 ml. Begitu pula dengan yang sodium. Setelah kita mencampurkan larutan KI dengan sodium, kita diminta menambahkan 60 HCl. Kita aktifkan gelas beker yang 600 ml. Kita klik kanan chemicals, kita pilih HCl dengan volumenya itu 60 ml. Kita klik OK. Nah, pada step yang keempat kita diminta untuk menambahkan larutan H2O2 50 ml. Kita aktifkan gelas beker, kita klik chemicals, kita pilih H2O2 dengan volumenya 50 ml. Kita klik OK. Kemudian kita diminta jangan lupa memasangkan waktu supaya kita
mengetahui berapa sekon yang akan terjadi ketika kita melakukan sekon dan menunggu sampai ada perubahan. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih timer, kita aktifkan timer dan kita beri label. Nah, kita beri label untuk percobaan yang pertama. Kita klik OK. Sampai ada perubahan warna, kita akan menghentikan timernya. Pada step yang kelima, mohon maaf karena sudah terjadi perubahan warna, kita matikan timer. Kita klik yang pause timer. Oke. Karena pada percobaan 1 menghasilkan 30 second, kita ke bagian observasi, kita isi yang bagian sini. Mohon maaf. Karena pada percobaan pertama sudah ada perubahan warna sehingga menghasilkan 30 sekon. Oke, kita kembali ke prosedur. Pada step yang kelima, kita diminta melakukan hal yang sama dari step 1 sampai ketiga, yaitu kita menggunakan gelas beker yang ini. Pada gelas beker yang pertama kita masukkan sodium 0,25 derajat. Mohon maaf, 0,25 gram. Kita klik OK. Setelah itu kita aktifkan, kita tambahkan air 20 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita aduk. Nah, pada gelas beker yang ini kita diminta tambahkan larutan KI. Kita klik kanan, kita pilih KI sebanyak 20 gram. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan air 20 ml. Kita klik OK, lalu kita aduk. Sambil menunggu pengadukan selesai, kita diminta tambahkan atau menyiapkan gelas beker 600 ml. Kemudian kita tuangkan larutan sodium ini dengan larutan KI ke dalam gelas beker yang berukuran 600 ml ini. Kita aktifkan. Kita klik pada tools power. Kemudian kita diminta menambahkan 60 ml HCl. Kita aktifkan gelas beker ini, kita klik chemicals, kita pilih yang HCl dengan volumenya itu 60 ml. Klik OK. Kemudian kita menambahkan 50 ml H2O2. Aktifkan, kita klik chemicals, kita pilih H2O2 dengan volumenya 50 ml. Klik OK. Setelah itu kita diminta menambahkan 150 ml air. Kita aktifkan chemicals, H2O, volumenya itu 150 ml. Kemudian kita
kita menambahkan waktu dan memberi label percobaan 2. Klik OK. Kita menunggu perubahan warna, baru kita akan menghentikan timer. Nah, pada step yang ke-6 melakukan hal yang sama dari step 1 dan step 3, yaitu kita menggunakan glass beaker yang ini. Pada glass beaker yang pertama kita tambahkan larutan sodium chemicals dengan masanya 0,25 gram. Kita klik OK. Setelah itu sebelum kita lanjut, karena sudah terjadi perubahan warna pada percobaan kedua, kita hentikan timer. Kita lanjut. Ketika kita sudah menambahkan sodium, kita tambahkan 20 ml air. Klik OK, lalu kita aduk. Kemudian pada gelas beker yang ini kita menambahkan larutan KI nya itu 40 gram. Larutan KI masanya 40 gram. Kita klik OK, kemudian menambahkan air 20 ml, lalu kita aduk. Setelah itu kita menyiapkan gelas beker 600 ml. Nah, setelah itu karena larutan KI dengan larutan sodium sudah diaduk, kita tuangkan larutan tersebut ke dalam gelas beker yang berukuran 600 ml. Kita aktifkan, setelah itu kita tuang. Ketika sudah tercampur ke dalam gelas beker, kemudian kita diminta untuk menambahkan HCl 60 ml. Kita aktifkan, kita klik chemicals, HCl 60 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 450 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan 50 ml H2O2. Kita klik OK. Setelah itu kita beri timer dengan label. Untuk percobaan 3, kita klik OK. Tunggu sampai terjadi perubahan warna, baru kita menghentikan timer. Oke, pada step yang ke-7 melakukan hal yang sama. Caranya itu kita menyiapkan sodium. Kita menggunakan gelas beker ini. Kita menyiapkan sodium 0,25 gram. Kita klik OK. Setelah itu tambahkan air 20 ml, lalu kita aduk.
pada gelas beker yang ini, mohon maaf sebelumnya karena sudah terjadi perubahan warna, kita hentikan timer. Oke, kita lanjut. Pada gelas beker yang ini kita tambahkan KI 10 gram. Kita klik OK, lalu tambahkan air 20 ml. Klik OK, lalu kita aduk. Nah, setelah itu kita menyiapkan gelas beker yang berukuran 600 ml. Kita tunggu sampai larutan KI mengaduk secara merata. Nah, karena sudah tercampur secara merata, kita tuangkan larutan sodium ini dengan larutan KI ke dalam gelas beker yang berukuran 600 ml. Kita aktifkan, kita tuang. Kemudian kita diminta menambahkan 60 ml HCl ke dalam 600 ml gelas beker ini. Caranya kita aktifkan gelas beker, kita ke chemicals, kita klik yang HCl dengan volume 60 ml, kita klik OK. Kemudian kita diminta menambahkan H2O2 50 ml, kita klik chemicals, 50 ml, kita klik OK. Lalu kita diminta menambahkan air 150 ml, water, kita pilih ganti dalam sini, kita ke chemicals, air 150 ml, kita klik OK. Lalu kita beri timer dengan label yang keempat, kita klik OK. Kita tunggu sampai terjadi perubahan warna. Kita ke step ke-8. Nah, kita melakukan hal yang sama, yaitu pada gelas beker ini kita menyiapkan sodium dengan masanya 0,25 gram. Kita klik OK, lalu kita tambahkan air 20 ml, lalu kita aduk. Nah, pada gelas beker yang ini kita diminta menambahkan KI 10 gram, chemicals, kita pilih yang KI dengan masanya 10 gram. Oke. Setelah itu kita tambahkan air 20 ml, lalu kita aduk. Setelah itu kita menyiapkan gelas beker 600 ml. Nah, setelah itu kita tuangkan sodium dengan KI ini ke dalam gelas beker. Kita aktifkan, kita campurkan larutan ini ke dalam gelas beker ini. Kemudian kita diminta menambahkan 60 ml HCl. Tapi sebelum itu, karena sudah terjadi perubahan warna, kita hentikan timer, pause. Nah, kita lanjut. Kita diminta menambahkan 60 ml HCl ke dalam gelas beker yang berukuran 600 ml ini. Kita klik chemicals,
pilih HCl dengan volumenya 60 ml. Kita klik OK. Nah, kemudian kita diminta menambahkan air 100 ml. Kita klik, kita chemical, kita pilih H2O dengan volumenya 100 ml. Kita klik OK. Kemudian kita diminta menambahkan H2O2 nya itu 100 ml. Kita chemical, kita pilih H2O2 nya dengan volumenya 100 ml. Kita klik OK. Setelah itu kita beri timer dan label yang ke-5. Kita klik OK. Sambil menunggu perubahan warna, kita ke step yang ke-9. Kita melakukan hal yang sama, yaitu kita menggunakan glass beaker yang ini. Glass beaker yang pertama kita siapkan sodium, menggunakan masanya 0,25 gram. Oke, lalu kita tambahkan air 20 ml, lalu kita aduk. Nah, pada gelas beaker yang ini kita diminta menambahkan KI dengan masanya itu 10 gram. Lalu tambahkan air 20 ml. Kita klik OK, lalu kita aduk. Setelah itu kita diminta menyiapkan gelas beaker yang berukuran 600 ml. Kemudian kita mencampurkan larutan sodium ini dengan KI ke dalam gelas beaker yang 600 ml ini. Tapi sebelumnya, karena sudah terjadi perubahan warna, kita hentikan timer. Kita lanjut, kita campurkan larutan sodium dengan KI ke dalam 600 ml gelas beaker ini. Caranya kita tuang, setelah itu kita diminta menambahkan HCl 60 ml. Kita aktifkan gas beaker, kita chemical, pilih HCl dengan volumenya 60 ml. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita diminta menambahkan air 300 ml. Kita klik kanan, chemicals, H2O dengan volumenya 300 ml. Kita klik OK. Lalu tambahkan H2O2O dengan volumenya 200 ml. Kita klik OK, lalu kita beri timer dengan label. Oke, ini untuk percobaan yang ke-6. Kita klik OK. Kita tunggu sampai terjadi perubahan warna. Jadi teman-teman, sambil menunggu perubahan warna pada percobaan yang ke-6, kita ke bagian observasi.
Nah, jadi pada percobaan yang pertama tadi menghasilkan 30 sekon. Yang kedua 34 sekon. Nah, jadi sebelum kita lanjut, karena sudah terjadi perubahan warna pada percobaan ke-6, kita hentikan timer. Kita kembali ke observation. Nah, untuk yang percobaan kedua menghasilkan 34 sekon, percobaan ketiga 48 sekon, percobaan keempat 65 sekon, percobaan kelima 46 sekon, dan percobaan yang keenam 45 sekon. Jadi teman-teman, kita ambil kesimpulan. Jadi hasil dari praktikum ini adalah dari step 1, step 9 ada 6 percobaan. Ini percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, percobaan 4, percobaan 5, dan percobaan 6. Dimana dari percobaan 1 sampai percobaan 6 kita lihat dari perubahan warna dan volume yang dihasilkan. Nah, pada percobaan 1 kan menghasilkan volumenya 100, percobaan 2 300, percobaan 3 500, percobaan 4 300, percobaan 5 juga 300, dan percobaan 6 juga 500. Jadi teman-teman, demikian pembahasan praktikum sederhana yang saya lakukan. Semoga pembahasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.